hikmah ini sebelum tingkatan kita bagi dua dulu. Jadi ilmu hikmah versi bahasa Al-Quran itu beda dengan ilmu hikmah versi beberapa pelaku kerohanian di negeri kita. Di Quran, al-hikmah itu artinya ketepatan hukum qalbu. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Seperti yang disebutkan di surah Al-Baqarah juz 3 itu ya. Siapa yang dianugerahi hikmah. Hikmah itu artinya ketepatan, itqanur ruh atau itqanul qalbi. Ketepatan kalbu menerima sinyal-sinyal dari Allah Ta'ala, menerima ayat-ayat Allah Ta'ala. Maka dia telah diberi anugerah yang luar biasa. Sedangkan hikmah dalam bahasa hari ini di Indonesia itu terbagi dua. Pertama, hikmah yang berarti ungkapan-ungkapan bijak. Kemudian ada hikmah yang berarti kesaktian. Biasanya itu di beberapa padepokan belajar ilmu hikmah gitu ya. Hikmah yang kita maksud adalah hikmah yang Qur'ani, hikmah yang yaitu ketepatan kalbu. Maka Allah menyebut dirinya Azizun Hakim. Allah menyebut dirinya Aziz plus Hakim. Hakim artinya yang jika menetapkan satu takdir pasti tepat. Maka meskipun masa ini berat teman-teman semua, masa virus COVID ini berat bagi sebagian besar saudara kita, tapi sebenarnya Allah telah merencanakannya tepat. Kita tunggu rahasia-rahasia Allah di balik ini, bersabar, jangan mengeluh, karena kita sudah bertahun-tahun dapat nikmat, sekarang diuji dengan nikmat. Ya? Jadi ada nikmat kebaikan, nikmat keburukan. Jadi ada pun tingkat hikmah, ada hikmah yang sifatnya hikmah hissiyah, ketepatan fisik. Ini ada dalam ilmu eksak ya, ilmu eksak, matematika, fisika, kimia, ini bagiannya di sini. Tapi ada yang sudah masuk ke hikmah akliyah. Hikmah artinya ketepatan rasio. Inilah yang dipegang oleh para intelektual, ya, para cendekiawan, para filosof, para ahli agama yang mereka ahli akidah. Jadi ahli akidah ini masuknya di sini. Makanya teori-teori akidah itu memeras otaknya luar biasa. Tapi kalau sudah ketemu, orang ini akan berpikir lurus dalam beragama. Ya. Terus yang lebih tinggi lagi itu adalah eksperimennya. Jadi diuji dulu baru ada hasilnya. Dan yang lebih tinggi lagi inilah yang puncak. Inilah yang disebut al-hikmatul ulya, ini yang disebut utiya khairan katsira, hikmah yang puncak dari semua kebaikan, yaitu hikmah rohani, hikmah kalbu. Ketika kalbu mengenal pembolak-balik kalbu, ketika ruh mengerti di mana asal dirinya, maka inilah hikmah yang paling tinggi. Dan puasa adalah salah satunya. Teman-teman semua, puasa itu, ini rahasia ya, jarang saya bahas sebenarnya, adalah meniru karakter malaikat. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak kawin ya. Maka ketika kita meniru amal mereka, perbuatan mereka, akan muncul nanti nur-nur malakiyah, kebijaksanaan malaikat dalam diri. Jadi semakin kita memepet ini kebiasaan-kebiasaan tubuh ini notabene-nya adalah mirip dengan hewan, maka porsi untuk sisi rohani malaikat akan tumbuh, menguat. Awalnya betul terasa lelah di badan, tapi roh kita giraknya bukan main. Awalnya terasa, syahwatku harus ditahan-tahan nih, padahal lagi baru nikah misalnya, atau masih muda. Tapi sebenarnya jiwa rohaninya sedang bergembira, sedang tertawa, sedang tersenyum. Jadi teman-teman semua, ketika kita mengurangi jatah fisik ini, maka sisi rohani yang sebenarnya bahkan lebih tinggi dari sisi malaikat itu sedang berusaha kembali kepada eksistensi yang sebenarnya. Nah, inilah yang disebut dengan hikmah yang sebenarnya, hikmah yang mulia, hikmah yang puncak. Kalau sudah sampai level ini, itu persaudaraannya lebih tinggi. Orang kalau doa, dia doa nggak untuk dirinya sendiri. Dia doa mendoakan semua orang. Maka teman-teman semua nanti kalau berbuka,
coba berdoa tidak hanya untuk kita, tapi juga berdoa untuk umat. Katakan, ya Allah, berkah puasa ini, maka jagalah hamba-hambamu yang beriman, jagalah umat manusia dari bencana. Begitu, kita nggak menolak bencana karena Allah menghendakinya, tapi kita minta dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah. Dan hikmah itu ketika dilafazkan, dia adalah lafaz-lafaz yang menyentuh kalbu, ibarat-ibarat yang kemudian bisa membuat kalbu kita kenyang, ya. Jadi kalbu itu salah satu makanannya adalah kalimat-kalimat yang berisi spirit-spirit dari hikmah tadi.